Bangkit dan percayalah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini. Dan renungan kita hari ini terambil dari kisah Ayub, dari Ayub 40 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 14. Saudara, kita tahu kisah Ayub bagi sebagian orang, bagi sebagian besar orang, kita bisa melihat kehidupan Ayub mengalami kehidupan yang sangat tragis. Sepertinya dia kehilangan segala sesuatu yang berharga dari hidupnya. Bukan saja harta dan benda, tetapi kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Nah, biasanya ketika orang mengalami hal-hal yang tragis dalam hidupnya, dia bisa mengalami terpuruk. Dia bisa mulai menyalahkan situasi, keadaan, dan bahkan tidak sedikit orang yang mulai menyalahkan Tuhan dari apa yang dialaminya. Dan kita tahu kisahnya di Ayub 40 bagaimana Tuhan berperkara kepada Ayub. Dan di ayat yang pertama dikatakan, maka dari dalam badai katanya Tuhan menjawab Ayub katanya. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau harus menjawab atau memberitahu aku. Nah saudara, ketika kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, maka perhatikan bahwa kehidupan saudara tidak akan menjadi lebih baik. Percaya kepada saya bahwa keadaan saudara akan menjadi lebih buruk, saudara akan semakin terpuruk, semakin dalam, tenggelam di dalam mungkin stres saudara, di dalam kegalauan saudara, dan bahkan akhirnya banyak orang justru lari menjauh daripada Tuhan. Tapi Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa. Di Ayub 42 dikatakan bahwa ketika Ayub mulai mengakui Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan Ayub. Di pasal 42 dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub, bahkan keadaannya lebih baik dan lebih diberkati daripada keadaan yang sebelumnya. Itulah tanda ketika saudara mulai mengakui Tuhan, ketika saudara mulai berbalik dan mulai mengakui kebesaran Tuhan, berserah kepada kehendaknya, maka Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan saudara. Nah, apa yang menjadi rahasia daripada pertobatan Ayub atau pemulihan Ayub? Ayub 42 ayat yang pertama, jawab Ayub kepada Tuhan. Jadi di ayat 40 ketika Tuhan berperkara sama Ayub, Ayub tidak menjawab apa-apa. Di pasal 41 ketika Tuhan berperkara sama Ayub, Ayub tidak menjawab apa-apa. Ayub bertobat. Ayub menyesal atas apapun perkataan-perkataan yang salah di hadapan Tuhan. Dan di pasal 42 pada akhirnya inilah rahasia pertobatan dan pemulihan kehidupan Ayub. Ayub bilang begini, Ayub mengakui kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan ini saudara, ini adalah rahasia pemulihan kehidupan Ayub. Kalau Ayub dari yang tidak memiliki apa-apa karena semuanya habis, lalu dipulihkan keadaannya menjadi lebih baik, bahkan jauh lebih baik daripada yang pertama, maka yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengakui kebesaran Tuhan, mengakui Tuhan bahwa tidak ada satupun rancangannya dan rencananya yang gagal dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara melihat bahwa hari ini, bagaimana mungkin ini tidak gagal, keadaan saya semakin lebih buruk, keadaan saya tidak semakin lebih baik. Percayalah bahwa situasi dan keadaanmu hari ini adalah tetap Tuhan mengizinkan ada rencana dan rancangan yang akan digenapi dalam hidup saudara. Dan Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah sekalipun berbuat curang dari dalam hidup kita. Bersabarlah dan mulailah merendahkan hidup saudara, akui kebesaran Tuhan. Yang ketiga, pasal 42 ayat ketiga, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib, kata Ayub, bagiku dan yang tidak ku ketahui. Di ayat 4, firman-Mu berkata, dengarlah, maka akulah, kata Tuhan, yang berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku, kata Tuhan. Ayat kelima, perhatikan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku untuk apapun yang terjadi. Dan inilah pertobatan daripada Ayub. Metanoia berbicara tentang pertobatan atau pemulihan di dalam paradigma, dan Ayub berbalik dari jalannya yang salah. Ayub mengalami pemulihan hidupnya. Saya percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami belajar hari ini untuk mulai tidak menyalahkan situasi, kondisi, orang di dekat kami. Kami tidak bahkan menyalahkan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mungkin berkata-kata yang salah, kami bersungut-sungut. Dan hari ini kami belajar dari kehidupan Ayub.
Kami mau belajar mengakui Tuhan, tidak ada satupun rancanganmu yang gagal dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, kami cabut semua sungut-sungut, kami cabut semua perkataan, dan kami tahu sekarang, kami tahu bahwa bukan dari perkataan orang, tapi kami mengalami sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua, God bless.